Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam, perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dalam belajar filsafat, kita akan menemui banyak cabang kajian yang akan membawa kita pada fakta dan betapa kaya dan beragam kajian filsafat itu. Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita semua memahami apa saja menjadi kajian filsafat dan cabang-cabang filsafat. Untuk itu, berbicara tentang ontologi pendidikan Islam, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu ontologi dan apa itu pendidikan Islam. Berbicara tentang ontologi, tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kajian filsafat. Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada pasti dapat diterima oleh semua orang sehingga dapat menghasilkan sebuah kebenaran. Dalam kerangka pendidikan Islam, maka hakikatnya lebih diarahkan untuk mengenal hakikat alam, dirinya, dan Tuhannya. Hakikat tentang ketiganya memiliki implikasi langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam, yang mana maksudnya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Melalui pendidikan Islam, siswa diajarkan dengan baik tentang konsep Tuhan yang sesungguhnya. Untuk membawa manusia sampai kepada Tuhan, pendidikan Islam harus memperkenalkan hakikat lain dari pendidikan Islam. Di situ ada ilmu, tujuan, pendidikan, peserta didik, dan kurikulum. Nah, kesemuanya itu harus ada dalam perspektif pendidikan Islam. Dan ketika semua itu sudah dijalankan dengan baik sebagai suatu proses pendidikan yang tepat, maka akan mengantarkan manusia pada hakikat tertinggi dari keseluruhan hakikat yang ada dalam pendidikan Islam. Oke, teman-teman, kita lanjut tentang poin kedua, yaitu tentang epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, yakni sumber-sumber, watak, dan kebenaran manusia. Dalam hal ini, Ahmad Tafsir pendapat bahwa epistemologi membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Metode yang dapat digunakan dalam konteks ini dimaknai sebagai sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan untuk pengembangan pendidikan Islam. Pada prinsipnya, semua metode yang ada dapat digunakan dalam kajian filsafat, dapat juga dipergunakan bagi upaya pengembangan pendidikan Islam. Secara mendasar ada 3 metode yang dapat digunakan dalam penyelidikan filsafat, yaitu yang pertama, kontemplatif, yang kedua, spekulatif, dan yang ketiga, deduktif. Formulasi epistemologi pendidikan Islam pada prinsipnya adalah untuk memperjelas kedudukan manusia di dalam ranah pendidikan. Ketika kita mencoba untuk menjelaskan kedudukan manusia di ranah pendidikan dan mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini, Tuhan merupakan sumber tertinggi dalam konteks pendidikan Islam di samping pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kita lanjut tentang aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah
hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai dalam kehidupan manusia dan menanamkan sikap dalam kepribadian peserta didik. Melalui pendidikan inilah kita dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, untuk itu, sehubungan dengan hal tersebut, tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kita terhadap ajaran Islam sangat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang kita terima. Adapun konsep yang ditawarkan dalam kajian ini adalah untuk memahami tentang nilai dari diadakannya pendidikan Islam. Selain pendidikan diarahkan untuk membawa manusia kepada realitas tertinggi di dalam hidupnya, namun Islam sebagai agama yang relevan dengan tuntutan zaman harus bisa memberikan sebuah resolusi nilai di dalamnya. Karenanya, pendidikan Islam memberikan sebuah konsep yang komplit, baik itu nilai spiritual, teoritis, dan praktis. Nah, adapun tujuan akhir dari setiap nilai tersebut adalah upaya untuk membawa manusia kepada realitas hidup tertinggi, yaitu tentang ketuhanan. Baik ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pendidikan Islam, tujuannya adalah untuk sampai kepada Tuhan. Baiklah teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang perspektif tentang pendidikan Islam, perspektif aksiologi, epistemologi, dan aksiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.